dan salawat semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan memohon rahmat dan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala, acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh pengurus Masjid Nurul Amanah Sengkang, Kompleks Tahfizul Quran, Yayasan Sosial Panti Asuhan, dengan tema kita jadikan momentum untuk membangun diri menjadi pribadi Islam dan meningkatkan kepedulian terhadap anak yatim pada hari Selasa 16 Februari 2021 dibuka dengan mengajak seluruh hadirin untuk melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali acara kita pada malam hari ini dengan khusyuk dan penuh keikhlasan, mari kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Qori Muhammad Agus Radi Bakri SIP. Dengan hormat disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang dibawakan oleh Ustaz Muhammad Agus Sadi Bakri SIP. Kepadanya diucapkan terima kasih, pahala bagi orang yang membacanya dan pahala bagi orang yang mendengarkannya. Untuk selanjutnya mari kita dengarkan bersama laporan panitia pelaksana yang akan dibawakan oleh Bapak Mase SAG. Kepadanya dengan hormat disilakan. Jamaah peringatan Isra dan Mi'raj yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenankan saya mewakili panitia peringatan Isra dan Mi'raj mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh hadirin atas memenuhi undangan kami untuk menghadiri acara ini. Selanjutnya permohonan maaf yang setinggi-tingginya pada seluruh hadirin bila dalam kegiatan kali ini ada sesuatu yang tidak berkenan. Selanjutnya perkenankan saya mewakili pengurus Masjid Nurul Amanah Sengkang menyampaikan kepada seluruh hadirin, seluruh jamaah, terkhusus kepada anggota DPR kita dan juga mewakili pemerintah Kabupaten Wajo, bahwa di Masjid Nurul Amanah Sengkang pada saat ini kita programkan pembangunan lantai 2 dan alhamdulillah berkat sumbansi donatur para jamaah pembangunannya sudah sampai pemasangan bata dan yang sekarang pekerjaannya yaitu pemasangan rimbal, dan program selanjutnya kita memprogramkan yaitu pengadaan atap, badan atap rangka besi dilengkapi dengan kubah yang anggarannya 235 juta rupiah. Dan alhamdulillah berkat kerjasama, berkat sumbansi para jamaah, panitia sudah memasukkan panjar untuk pengadaan atap sebanyak 10 juta. Kemudian selanjutnya program panitia sesudah pemasangan atap kita programkan lagi yaitu plasteran pembangunan lantai 2. Kemudian selanjutnya panitia memprogramkan yaitu pemasangan tehel lantai 2 yang menurut informasi dari panitia jumlah tehel yang dibutuhkan yaitu sebanyak 200 dos, sebanyak 200 dos untuk pemasangan tehel lantai 2. Olehnya itu mewakili panitia pembangunan Masjid Nurul Amanah Sengkang memohon kepada seluruh jamaah donatur senantiasa kerjasamanya, uluran tangannya untuk membantu panitia demi kelangsungan pembangunan masjid kita di lantai 2. Sekali lagi atas nama panitia memohon dengan hormat kepada seluruh jamaah, seluruh donatur atas kebersamaannya untuk membantu panitia menyukseskan pembangunan lantai 2. Dan tanpa uluran tangan dan bantuan para jamaah, saya kira pembangunan masjid kita ini tidak bisa kita selesaikan dengan sempurna sesuai dengan perencanaan. Kemudian selanjutnya mewakili juga panitia pembangunan Masjid Nurul Amanah Sengkang mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jamaah atas segala sumbansinya yang diperuntukkan baik untuk pembangunan masjid, pembangunan panti asuhan, pembangunan tahfiz Al-Quran Nurul Amanah Sengkang. Dan alhamdulillah untuk pembangunan tahfiz Al-Quran Nurul Amanah Sengkang pembangunannya sudah mencapai 90%. Itu berkat kerjasama sumbansi para jamaah pada donatur. Sekali lagi mewakili panitia pembangunan masjid, pengurus Yayasan Nurul Amanah Sengkang ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh donatur, seluruh jamaah. Dan sebelum saya tutup, kami mewakili panitia, mewakili pengurus memohon dengan hormat kepada Bapak Insinyur Haji Sudirman Meru selaku anggota DPRD Kabupaten Wajo dan selaku pemerintah Kabupaten Wajo untuk memberikan sambutan arahan kepada kita semua pada saatnya nanti. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wasada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta selawat kepada Nabiullah junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga
Acara rutinitas yang kita laksanakan di Masjid Nurul Amanah ini setiap tahunnya, yaitu acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, senantiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada akhirnya kita akan mendapat keberkahan daripada apa yang nanti disampaikan oleh Bapak Al-Ustaz pembawa hikmah peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, saya selaku pribadi mendapat amanah dari panitia untuk berdiri di depan para majelis dengan harapan mewakili pemerintah Kabupaten Wajo, walaupun pada hakikatnya kami tidak mendapat amanah dari pemerintah untuk menyampaikan apa yang menjadi harapan daripada panitia. Akan tetapi dalam pengelolaan pemerintahan yang ada sekarang, eksekutif dan legislatif itu adalah bagian daripada pemerintah. Olehnya itu, saya selaku pribadi dan juga selaku anggota DPR memang tidak salah untuk berdiri di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu sebagai representasi masyarakat yang bapak-bapak, ibu-ibu yang memilih kami. Jadi di Dapil 1 ini Kecamatan Tempe, kami mewakili teman-teman anggota DPR dari Dapil 1 Kecamatan Tempe, kami ada 7 orang. Semuanya siap mengemban amanah sebagaimana apa yang diamanatkan oleh masyarakat setelah memilih kami. Jadi bukan saya hanya sendiri di Dapil 1 ini, kami ber-7 orang siap mengemban amanah itu. Dan tentu kami masing-masing punya ruang lingkup untuk berdiri di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu. Anggota DPR lainnya mungkin juga berada di tempat lain dalam rangka menyampaikan hal yang sama sebagaimana apa yang menjadi harapan panitia. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Bupati Kabupaten Wajo bersama dengan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Wajo kemarin malam atau kemarin telah melaksanakan refleksi 2 tahun kepemimpinannya. Jadi tanggal 15 Februari sejak beliau dilantik, alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun persis kemarin. Dan itu kami diundang untuk hadir di ruang pola dalam rangka melihat secara singkat apa yang telah diperbuat selama 2 tahun kepemimpinannya ini. Beliau menyampaikan berbagai amanah dalam sambutannya, baik Bapak Bupati maupun Bapak Wakil Bupati yang kita kenal dengan duo Amran yang memimpin Wajo, Amran Mahmud dan Amran SE, mungkin satu-satunya yang ada di dunia, nama yang kembar dan mempunyai jiwa yang sama, selalu memberikan motivasi kepada kita tanpa memandang siapa bupati dan siapa wakil bupati. Semuanya saling memberikan ruang dalam rangka tampil di depan umum. Pak Bupati menyampaikan A, jika ada kekurangan di A, maka Bapak Wakil Bupati tampil untuk melengkapi. Begitupun sebaliknya. Sehingga apa yang menjadi harapan kita, bahwa di Kabupaten Wajo dengan 25 program dari Bapak Bupati itu dapat berjalan dengan baik. Tentu harapan dan tantangan daripada apa yang menjadi niat baik itu selalu juga hadir. Dalam pesannya kemarin menyatakan bahwa walaupun kami sudah punya niat baik dalam rangka mengembangkan amanah kepemimpinan 5 tahun, akan tetapi tentu di dalam perjalanan daripada program itu mengalami hambatan-hambatan. Di masa kepemimpinannya tahun pertama, berdasarkan informasi yang disampaikan mengalami defisit anggaran kurang lebih 67 miliar. Jadi 67 miliar napake mau adalah inreng untuk bangungi Kabupaten Wajo. Alhamdulillah hanya dengan 1 tahun selesai tuntas
Akan tetapi karena keinginan masyarakat Kabupaten Wajo ingin lebih baik, akan tetapi Allah masih berkehendak, yaitu dengan tahun keduanya menurunkan lagi cobaan kepada kita, yaitu penyakit yang kita kenal dengan corona, ya, COVID-19. Sebenarnya corona ye napoloki pa bicara ugi maka silade, yaitu coto konro nasufaleko, ya pakai riolo ada juga otosedan namanya corona. Tetapi makukuen musim corona, ya sebenarnya saya juga pernah memberikan nasihat pernikahan, ya tidak ada kak. Maka jadi ke judulku terpaksa corona wala judulnya. Ya, corona saya ambil judulnya, ternyata itu bisa jika diartikan dengan baik, bisa juga dengan baik. Apa itu corona? Ya, saya kak utak taitasi di sini boleh tuhuru punah. Meladam peka. C adalah cinta. Ya. Jadi saya bahas masalah cinta, Fakura kakak lulu. Ya. Kemudian ya, saya ya wakelak-kelangi berarti omongan. Berarti ini komunikasi dalam membina rumah tangga. Ya, saya jelaskan itu. Nasabah guru memang kan. Ya. Agak bidapina R. Ya, ini yang penting. Romantis. Saya bahasakan romantis, tetapi R2 lagi adalah rahasia. Saya bahas tentang rahasia berumah tangga gitu. Ya. Ini manifestasi kalau loki kenana anu yang enggak masalah loki pelari deceng ya Pak, tergantung tuh boleh jadi anu masalah loki pelari masalah mancagi masalah, loki pelari deceng manci madeceng ini menibawa loki pakalu abiui atau loki pakalu atau ya, tapi na loki burane pakalu atau geret ada sidapina. Kedua adalah ombak. Nah, ini ombak adalah kerikil-kerikil tajam dalam berumah tangga. Ya, bahtera rumah tangga. Ya. Agak sidapina ya roh. R romantis, kurangnya nangis. Ombak, N. Nah, ini yang menjadi masalah. N itu adalah nyaman. Ya. Nyaman ya, dia pakai nyaman. Orang dalam berumah tangga itu kenapa bisa? Karena dia mau nyaman, dia mau enak dan sebagainya. Bahas si masalah yero. Tetapi ko yero, pada wadio lo meno kada ada beli ni kodaki. Nasabah magi nasabah kama namate makeda kuratongen ni gitu. Nah, ini masalah. Jadi wadio lo meno ni kada ye. Ada biasa meweng kalinga, biasa ubaca dan biasa nako ustase, itu naruh tu keti. Tapi ya alhamdulillah nak kuning kalinga tahu na sama toka ustaz. Ya. Ya. Nasa katanya kalau lu. Ya. Jadi saya kira itu yang menjadi harapan kita, bahwa apa yang menjadi permasalahan tergantung dari kita. Loki pelari decengi mancagi madecengi, loki pelari majai mancagi majai. Nasabah sedia persoalan. Ya, nako natujuki tergantung tu boleh kidi. Nasabah makadai para ustasta nako humelatala makada yero pamaseku engkeri kapamu. Yero pamaseku engkeri kapamu. Nako mupahad decengi insyaallah lari decengi. Nako muka pajai belum tentu lari ja, tapi ada kemungkinannya lari ja. Ya. Sebab hukum Allah Ta'ala adalah rahmatan lil alamin. Ya, pamase lur di mana ya disampaikan kepada Nabi Muhammad kita. Ya. Jadi terkait dengan keberadaan kami selaku pemerintah kalau menit dan TSRA, kami hadir di tempat ini dalam rangka menjadi penyambung lidah dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati, menyatakan bahwa
di tengah hambatan dan masalah yang dihadapi, tetapi beliau tidak pernah meleset sekalipun niatnya untuk lari daripada apa yang menjadi janji-janji politiknya. Memang sudah banyak yang dilakukan oleh Bapak Bupati, akan tetapi tentu masih ada orang-orang yang belum puas terhadap apa yang dilakukan. Ya, nasabah engkau itu sila surat tak tanyayaro keberhasilannya tilo nasapa, yemiro tilo kekuranganna, tahu tilo nita. Seratu decen na pego pasudi, sale se di asera pulau nak serah tende maneng. Ya, gambarannya seperti itu. Nasabak magai, nasabak yemito miro anu masalah we tilo na pompo. Apalagi dengan Facebook sekarang we. Iya na pura nata takirnya ke Facebook anu makalalainya silada ni padeceng nasabak belum tentu to mitenya ni tapi mana kurang ni klarifikasi. Jadi aja lalu ki gaga posting anu maja ri Facebook kecuali kau seperti pasudi nasabak kami itu akad tanah. Iya. Loi makalebu gerek. Tonga ya, tanya gerek tonga. Ucabu ronai kata gerek ya. Tonga insyaallah. Ya. Jadi pada kesempatan ini kami sampaikan Roma kami ngunangi kapuronipun kada kata tiasera. Ya. Saya sampaikan bahwa Bapak Bupati insyaallah siap melaksanakan apa yang menjadi amanah yang telah disampaikan oleh masyarakat untuk diembang 5 tahun ke depan, sehingga dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk mendukung program-program Bapak Bupati bersama dengan seluruh stakeholdernya, dan juga kami dari DPRD Kabupaten Wajo tentu juga akan berusaha mendukung apa yang menjadi hal-hal yang benar yang akan dilakukan oleh pemerintah. Jika ada hal-hal yang keliru menurut pandangan kami, tentu kami hadir dalam menjalankan fungsi kami, yaitu fungsi kontrol. Jadi saya kira inilah yang sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada berkahnya. Banyak intermezzo yang saya sampaikan, akan tetapi niat baik untuk menyampaikan bahwa apapun yang kita lakukan, kalau kita niatkan menjadi hal yang baik, maka itu akan menjadi baik. Maka inilah yang sempat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi kita dengarkan bersama sambutan anggota DPRD Kabupaten Wajo. Kepadanya kami ucapkan terima kasih, dan tentunya apa yang disampaikan oleh beliau kita aminkan. Amin amin ya Allah. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum kita mendengarkan hikmah peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita saksikan bersama persembahan ramah dari anak-anak kita, santri Tahfiz Al-Quran Yayasan Sosial Panti Asuhan. Kepadanya dengan hormat disilakan. Weh, siapa yang panggil itu? Enggak tahu nih, siapa yang panggil dia? Siapa yang panggil? Iko, jadi pidaku. Boleh tega kok? Kami mau ke masjid. Makadaka boleh tega kok? Tanya makadaka loko tega. Kami berdua dari rumah mau ke masjid. Angka duit muka? Ada tapi 5.000 ji. Berapa memang mau meminta? Siapa Rodi? Jolo bilangin bosku. Pemalak ini pun bertanya kepada bosnya. Bos. Makasih. Ya kayak lo duitnya bos. Dos sebu na bawang, aja namanya gak ada. Cuma sebu mi duitnya bos. Dia gak di dua sebu na. Maneng ka? Dengan dana barang, bos dari pemalak tadi langsung menghampiri kedua santri tersebut. Kayak kau ada apa? Aku dia pergi kau tuh. Dia udah sebu. Aku dia uliki kau tuh. Uang 5.000 uangku. Maka dah dia udah sebu. Dia lo dia 5 sebu. Ndak uang 2.000 ku, uang 5.000 ji. Maneng ka? Pare arena naye, mat persekanton na. Sambil memeriksa kantong santri tersebut, tiba-tiba Pak Ustaz datang menghampiri mereka. Assalamualaikum. Masya Allah. Ada apa ini nak?
Ini Pak Ustaz, dua orang ini. Ingin mengambil uang kami. Wah, deh Pak Ustaz, kamu apa keren cari tanah? Maca cerita masih bade dua Pak Ustaz. Oh begitu nak. Bohong itu Pak Ustaz, mau tadi ambil uang tak Pak Ustaz? Ya Ustaz, kami tadi mau ambil uangnya. Dunggu penangannya napawi. Jujur ti bos. Astagfirullahaladzim. Kalian tahu mereka berdua ini siapa? Deh Pak Ustaz, Dewi sengi iga de dua. Mereka berdua ini adalah anak yatim, anak yang ditinggal mati orang tuanya. Kalian mau masuk neraka? Berani-beraninya malak anak yang sudah tidak punya orang tua? Kan wilang pastas Dewi nados sebu. Masa gara-gara Dewi dos sebu mata neraka? Dia mata makal Pak Ustaz. Digawe Rona. Intinya berapapun jumlah yang kalian minta sama mereka, mau banyak atau sedikit, dengan cara memalak itu sama saja. Kan bisa diminta dengan baik-baik. Ya Pak Ustaz, mudah apakah balik salah Kak? Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ma'un ayat 1-2 tentang yang menjelaskan tentang anak yatim yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tahukah kamu orang yang mendustakan agama, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Jadi di dalam ayat ini dijelaskan bahwa kita tidak boleh berbuat jahat kepada anak yatim. Karena barang siapa yang berbuat jahat kepada anak yatim, maka merekalah termasuk orang yang mendustakan agama. Dan orang yang mendustakan agama, tak ada tempat yang pantas baginya kecuali nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian mau masuk neraka? Bos, agak seneraka. Agak dia tuh isengnya agak dia seneraka. Masa hendak untuk neraka? Neraka itu adalah tempatnya orang jahat dan orang zalim. Tahu Pak Ustaz? Iya nak. Jadi orang yang berbuat jahat dan zalim di dunia, maka akan dimasukkan ke dalam neraka dan disiksa di dalamnya di hari kemudian nanti. Kami tidak mau disiksa Pak Ustaz, dan kami tidak akan memalak lagi. Alhamdulillah nak, kalau kalian sudah mendapatkan hidayah. Jadi untuk lebih jelasnya nanti malam kita sama-sama pergi ke Masjid Nurul Amanah Sengkang untuk mendengarkan ceramah dan tausiah dalam rangka Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agak siasang Isra dan Mi'raj Pak Ustaz. Masa di Misai bos? Isra Mi'raj itu adalah hari kelahiran Nabi tuh Pak Ustaz? Bukan nak. Agak Pak Ustaz. Jadi Isra dan Mi'raj itu adalah peristiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit ke-7 atau disebut Sidratul Muntaha pada malam hari untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Kalian sholat tidak? Deh Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Kalian tahu sholat itu adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Kalian tahu cara sholat? Dewi Pak Ustaz. Ya sudah, tidak apa-apa. Kalau begitu dua santri ini yang akan mengajari kalian sholat. Ya Pak Ustaz, terima kasih dengan ilmunya. Kami tidak akan mengulanginya lagi dan kami tidak akan memalak lagi Pak Ustaz. Alhamdulillah. Jadi sekarang kalian ikut sama dua santri ini pergi ke masjid untuk belajar agama dan kewajiban muslim lainnya. Saya mau siap-siap untuk acara nanti malam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Padang kaki madapung di lelena iaun Roma Barakae untuk peringati salah satu peristiwa yang sangat bersejarah dalam Islam. 25 nabi dan rasul nautus Allah Ta'ala, tapi yang kecil di nabi nautus Allah Ta'ala sebagai nabi pilihan untuk diberikan khususiyah
Jadi situnganna ya nabi dan rasul masing-masing memiliki keistimewaan. Tapi nabi tak yelingi khususnya. Situnganna ya sampajang ya Pak Bu natarimai nabi tak ulama sebagian ulama maka da oleh-oleh hadiah. Nasabak magai situnganna sininna nabi yolona nabi ta masampajaman Nabi Isa masampajang berarti kamatau sampaja yaling Nabi Musa masampajang Nabi Ibrahim masampajang. Makanya Nabi Zakaria itu sholat, Maryam itu sholat, makanya sholat di dalam mihrab. Jadi ya kotomelo mak bicara sampajang berarti tanya ibadah baru, tanya Nabi ta mana bawa nak ke sampajang. Mapamulay Nabi Adam ang kami man nasampajang berarti itu sampajangnya pagkasiwan mit kami matuna. Jadi Nabi pertama. Sebab memang jadi sitonganna tongangi Nabi ta adalah Nabi pertama secara hakiki, tapi alena pacapuran secara lahiriah. Nah sebab memang yuluy na pancaji po ng Allah Ta'ala nur na Nabi ta. Yuluy na pancaji. Nur na yolo imonri mani alimal lahiran na Nabi ta na pancaji. Yan na to ampay sinin na Nabi mas salawa mana loko Nabi ta. Magay na sabab memang itu yang pertama diciptakan oleh Allah. Aga salawat na Nabi watun na de panajaji alimal lahiran na Nabi ta itu sebenarnya adalah hanya membaca secara umum, membaca sallallahu ala Muhammad. Bukan membaca Allahumma sholli ala Muhammad, tapi makadami sallallahu ala Muhammad. Itu bentuk fi'il madi, bentuk lampau. Magi da bentuk lampau nasabak memang sebelum watah kalimat lahiran na Nabi tajaji, maka malaikat sudah bersalawat. Sehingga angkat tu salawat yang fi'il mudhari yang bentuk sekarang itu sebenarnya adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Saya lebih sering membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Magi lau pakai ni Sayyidina, walaupun banyak yang perdebatkan, tapi ulama memang terbagi pendapatnya. Nasabak ya komah kadabawa Muhammad, mega tu Muhammad, angka Muhammad Yusuf, angka Muhammad Akbar, bisa kada Muhammad ni gatu. Ya pokok makadana Allahumma sholli ala Sayyidina, manasani Nabi tanajallo itu. Itulah sehingga banyak ulama tidak mau menyebut nama Nabi secara langsung tanpa memberikan salah satu penghargaan besar dengan menambah kalimat di depannya. Makirus hitunganna. Jadi pada bami makadaku Muhammad yanum itu nolli yo pokong kana sayyidinana manassa nabita. Nah, tujukan. Jadi itu sebenarnya salah satu alasan ulama. Sinina tamatapon ng Allah Subhanahu wa taala kahadir. Rewa kapayo makada iaro sampayangi pakasiyel tanah. Bahkan angkasi dikit tak pura ubaca dan juga dijelaskan oleh guru tak maka dia sampayangi limai ijamai makokoe limai waktu sampajan loro sampajan asara sampajan mangaribi isa si bawa subuh sitonganna sampajan nabi makdiulo itu wattuna nasaba iya komelo iruntut oko sajare narampet korilalan na kita makada sampaja subuh nabi ada tu sitongan na pamula jamay nasaba iya wattuna ya dempara lokolino boleh disuruga kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan di waktu subuh itu diterima taubatnya maka dia sujud di hadapan Allah 2 kali sebagai tanda kesyukuran. Yana tu ampai maka datau panditata 2 rakaat sampai sunnah subuh sitonganna awalnya itu Nabiullah Adam alaihi salam yang telah melakukan. Yana tu ampai Nabi tawattunna Isra Mi'raj naik dari langit pertama si runtu Nabi Adam ukotoni mak guru Nabi teh. Jadi itu Nabi teh ya sekna profesor nonroy. Nasabak magai Nabi Adam ahli tanaman dan alam tu ampai Nabi ta pulih manimam meraja nak kadaya tu karomai namo dini pakawi padahal itu arah biasa tu dina pakawi mana karomana ko mabuai mesti dikawinkan itu
Tapi setelah Isra Mi'raj Nabi mengatakan tidak, namun dia dipekawin karena dia sudah belajar sama Nabi Adam. Belajar kepada Nabi Yusuf, ahli bendahara sekretaris negara. Itu kehebatan. Mak guru ilmu perbintangan. Nabi Idris juga dia tempati belajar. Jadi ya tuh Nabi tepat di sangannya ya Nabi Isa nondo itu ahli kedokteran. Apa ya Nabi Isa pak namu tahu mati napa tutup. Yopi di doktorotan apa mati tahu tuh. Ya, sesak ya dia tanah kemana gitu. Jadi itu kehebatannya. Bahkan dia bisa mengobati penyakit. Makanya Nabi itu bisa mengetahui seluk-beluk tentang penyakit hanya karena Nabiullah Isa alaihissalam yang telah mengajarkan keberkahan ilmu. Makanya ini Pak Guru Nabi tak karena kekurangan, tapi Allah memberikan kelebihan sebagaimana yang telah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Jadi masih dibimatu itu pun Nabi tak. Makanya Nabi itu ahli dalam retorika, ahli dalam peperangan, ahli dalam ilmu mantik. Itu sebenarnya tulis menulis nasabade pagaga wetir, dan Nabi hebat karena memang Nabi ketemu dengan salah satu nabi yang ahli dalam tulis menulis. Jadi mahkum matiro angkat uci di Nabi Musa. Iya na Nabi Musa, Nabi kami namanana. Onronan na Nabi Musa namumpung Allah Ta'ala na protesto. Jadi aku baca itu sejarah, dibaca dalam kitab sejarah, degaga Nabi mapangewasi mapung Allah Ta'ala kecuali Nabi Musa. Na protes pun. Waktu na ipapusaka na protes. Na podang po Allah Ta'ala mana kamu papusaka? Nang karo Dewi telalang masuk maka dia Allah Ta'ala kaya Yahudi min mengilau lo Korea dengan menyebut namaku yang agung, natapui asakku yang agung yang sangat mulia sehingga saya terima doanya. Tanya salah maka Nabi Musa mana kata dia sompal lokui kung terima doa napaya Nabi mumpa pusa salah-salahnya itu dia mah protes itu mana kaya romu terima tanya salah bukan dena sompah kok. Napa doa kau mana kamu terima? Naya Nabi mu mana kamu papusaka? Maka dia pun Allah Ta'ala utarima nasabak natapui asakku nama rahasia. Makanya kata tu Allahumma anta rabbi rabbul arsyil azim rabbu khaliqa kulla syai rabbullahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kapala mirut? Ismul Azam, Ismul Azam. Itu ada banyak tapi salah satu yang paling pendek. Ya ku ya baca maka dia guru tembus tulang tu langit ketujuh. Ilau doko. Ya kung tahu dalam keadaan mepet labui kapala itu maka kepala baca ya tu insyaallah ada yang membantu. Wali na paturo po Allah Ta'ala. Itu. Tapi ku dia tak apalah sabar. Itu Ismul Azam. Jadi nama-nama Allah yang agung kami matutup. Dan banyak itu sebenarnya. Kemudian iya Nabi Musa, iya naro watun nasirun tu di langit ke-6. Kan Nabi Musa di langit ke-6, tapi engkau payase na Nabi Ibrahim yang ahli retorika itu, yang ahli filsafat. Nabi Ibrahim. Iya naro Nabi Musa watun na pole na mameraja Nabi ta, dan Nabi Musa sebenarnya itu makere-kere nasa bamagay, nasa magay lang kan anak munri tak penaliwang nga. Sama kada malaikat Jibril itu nama berasal na bali berasal nama kada nigero kada inilah Muhammad orang yang dimuliakan oleh Allah karena dengannya lah engkau semua akan diciptakan oleh Allah kau telah diciptakan. Maka dia tinilala Nabi Musa anak munri nang kana diwa nga mana kan menrek layas itu engkau mau pakal lagi. Makanya dia naik itu. Makanya di dalam kitab Al-Barzanji itu kekan istilah anta nurun fauka nurin yang banyak disalapi itu dikritik bahwa ini adalah kemusyrikan karena nasangi si sambungnya itu ayat Allahu nurus samawati wal ardi masalun nur nasangi maka Allah itu adalah nur. Makanya nasangi pun Allah Ta'ala yang nur di situ kemudian dikaitkan dengan anta nurun fauka nurin. Nasangi pun Allah Ta'ala nurnya Allah itu nurnya Muhammad di atas nur Allah padahal tidak. Yang dimaksud di situ anta nurun engkau Muhammad nurnya fauka nurin di atas nurnya malaikat Jibril. Nasabak denul le Jibril liwang ngonron na nabita. Kagang kami Sidratil Muntaha to. Langit ketujuh lepan mataroy nabita layas. Jadi itu tahu pandrita termasuk guru ta almarhum al-maghfur laki Haji Abdul Rahman Ambodale si guru ta Haji Fathuddin Sukara pernah menjelaskan itu. Sebenarnya kata cara mana guru ta kali si denreng. Maka daya tu nabita na tarima sampajangi ukwi alam istawa.
Iyawana arasa yasikna sidratil muntaha. Kajian konrong ngukuruk itu Nabi tertarima. Tapi dia nali wala ko arasa. Dia nulai dapi Nabi tayar. Iyawana minon roj. Maka itulah sehingga Nabi tertarima sampajangnya langsung ipatamok ko atin. Ipalubusam memetuit tamok ko atin na. Jadi dia menerima sholat dengan hatinya. Yo puidi ya pala mi jolo. Yang rotona kalese-lese ko to masampajang. Yo po nabita de mematoga ganesang maka da mematola ya arif wala na arifu maka de saya dinali ya na mema sampaja nabita de mematona gana tanray ya kome komite nabita nasa mawia rupan na mapute pada tong maselang na kumelo masampaja de mematona gana jampan lo nabi sholat nasaba sitambus mematoni atinna siwaw pongalata. Yo pwede na mo taw barasing ng risato makadalani ro barasing ni katawatannya. To masampajang iya to. Tapi iya naro sampajan nata, iya naro tanya sampajan nabi ya. Ro sampajan na nabi di mematogaga. Makanya apa to ko tasawuf kaya sang as-salati anil ghaflah, as-salati anil yaqdah, as-salati anil khudur, as-salati anil ghaibah. Ya kumaka de gapla de sisa gaga. Ngapa mulai kata berela tumak beresala de mentogan ingara. Pokok ni saliwa man peringat Allah bismillahirrahmanirrahim ro taru sandala baru aku nado kong kala dari Muhammad Rasul alhamdulillah rabbil alamin la wala mugi aruna gonci motor ya menaro ko dewa maka miro istilahnya gaflah ya maka dapat setiap Allahu akbar na rokok tapi maka itu pandrita ang kami mato tau gang kami tumi itu tepat na makanya itu suruh kakak tingkat-tingkat tuh angkat tahu si bawa nabi dengan para syuhada yang banyak hafalannya itu ada barisannya khusus. Kemudian yawane rong kato orang yang dermawan itu pas sumbangnya tau megai waramparan nasidakan katonron itu. Kemudian nang katonron itu tahu makanya sampajan na bawa. Makanya itu tingkatan na suruga de na prapada. Jadi jamu tama padiati maka da suruga kigaye roya onri mato istilahnya tapakannya kibani badata. Angkalalo tahu pak itarima dona dalam sejarah sufi itu itarima dona dena akan desa kada suruga makadani. Desa kada naraka nomor siaga na ronon rui ka matu pong Allah taala taro apa nesang de sisa ga de chen jadi maka de desa kada naraka nomor siaga na ru ya on rui matu ejo tariro milaudo puang iya kumakui salah kunana ka nomor siaga na mon rui taro ya miro baca canginan tapi karena kerendahan hatinya pada saat itu Allah terima tobatnya. Ini tuh nak kada tahu pandrite angkat tuh kalimat membuat rahmat dan kasih sayang Allah itu turun. Apa ya kene maka dari surga nomor siaga romatu onri berarti tahu tak borok nanya tu. Tahu maborona apa maka dawa surga na onri matu. Tapi maka dari sakada neraka nomor siaga na onri artinya orang ini sangat merendahkan diri di hadapan Allah. Naisangale na maka dari nak makundro aja ya. Sehingga Allah mengangkat derajatnya. Dia tu ampai engkau tahu pandrita berdoa kadangkala begitu menghinakan diri. Idi mi puang unron na pamase, idi mi unron na baraka saya adalah hamba yang lemah, saya adalah hamba. Begitu. Engkau tahu tu metu tu pak doa makor. Banyak yang menyusun doa-doa seperti itu. Anta waliyu. Betul kan tasuba gade. Istilahnya imam juga itu bisa. Karena saya punya seorang ulama itu kalau dia berdoa selalu begitu. Iya na tamu kami na malamma ya na tamu kami na pataka lupang sini na pakasiwe ku de jaga suku ini menonrui ku suku itu yang paling bagus itu melemahkan diri di hadapan Allah merendahkan diri yana tu nah kada man arafa nafsahu fakada arafa rabbah ni gan misannya lena yang misannya ponna betungan na konangga ya lena malamma berarti Allah yang maha kuasa itu salah satu cara berdoa sini na tama-tama na Allah subhanahu wa ta'ala yang hadir jadi yang nak sampajange tapi kaya ro sampajange Pak Bu pakakasak ni mato alat ni mato sininna na dia komelo si pak bicara si bapong Allah taala sampajan kecuali Nabi Musa makanya Nabi Musa itu huwa qaim al-sana wa kallama Allahu Musa taklima Nabi Musa itu bicara langsung si bapong Allah taala peko batena mak bicara wallahu alam deka gemisan kada sakdan nagapungi ronang kalinga maka wallahu alam tidak ada yang membahas ulama itu sampai hari ini saya selalu mencari bagaimana Nabi Musa berkomunikasi dengan Allah tanpa melalui malaikat wallahu alam. Ya toro keistimewaannya. Jadi ya mana tuh nak bicara langsung Nabi tasibapong Allah taala memeraja mani.
Makanya itu at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah, kan itu bersalan Nabi takupong Allah Ta'ala. Kemudian ibali assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian maka Nabi ta assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu sebenarnya. Makanya itu kotahiyah usahakan kita pisah aja pasti sambung ya roh. Katahiyatul barakatuh salam aja pasti sambung. Mestinya itu ada sakta. Nah sebab itu dialognya Nabi dengan Allah. Tapi rewa kajolo cede. Angkanang kagurutta kalisiden renai tanai. Maka da puang dewas sampajang apa dewi sangi bacana. Maka de gurutta kalisiden ren baca ga de musang. Nasa bacana sampajang nasawa. Makunrutonga ko to ko baca sampaja de musang. Apa ya tu bacana sampajang waji 5 mi baca waji itu ko sampajang. Nomor sidi Allahu Akbar. Nomor 2 Fatihah. Nomor 3 sahalawat. Nomor 4 syahada. Nomor 5 beresalam. Yan itu wajib. Ya mua pala niya tu 5 asam pajan. Apa mua pala ni bacana? Angka kataw din apa lagi? Allahu Akbar. Tahu kun rutong ako din sa baca. Yang kedua Fatihah malada pa. Rata-rata ya Fatihah pamulangi pak guru ng inanak. Padahal sitongan na ya ko bunga meloy pak bicara nana. Iya tu jolo la ilaha illallah. Iya tu jolo tapak gurongnya atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Usahakan hiji na kalima pamulan nana ko mabicara tapa la ilaha illallah na po jolo. Ya mamur jolo. Ya ko tadondo ya nak tanah mamula nami mak bicara kadaki la ilaha illallah la ilaha illallah sekaligus kita bersikir magai angka hadasan analita nigi tau pamulang ngadanna na poada la ilaha illallah pacapura kalimat na la ilaha illallah namu siratu tau tuh de tunia kutana ngamala langsung di pertama suruh itu berkah. Piu pidi mama tata ya nih roh kalau mak baraka itu jadi coba kere. Jadi lihat mematoi. Ya, makanya dari dulu itu dulu diajarkan. Makanya sitonganna ya dia tuh sampai jangan Pak Dena gaga baca cau gampangnya itu 5 itu kan 5 itu. Allahu Akbar takbiratul ihram. Seluruh gerakan itu Allahu Akbar kecuali kecil di sami Allahu liman hamidah. Itu pun berubah gara-gara Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kemudian yang kedua Fatihah wajib. Kemudian yang ketiga salawat. Kemudian syahadat. Kemudian bersalam. Kayak itu tahiyya yang itu wajib 2 salawat misi syahadat. Angka miasa salawat Ibrahimiyah yang itu pakai kama sallaita. Padahal nama makarabami Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad as-saturi. Bersalamnya itu assalamualaikum warahmatullah. Ko sampai yang perlu jama. Sampai seperti ini kalau sholat jenazah itu ditambah barakatuh. Kalau di Muhammadiyah itu berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi jolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi kakiri. Jadi cidi natari wabarakatuh cidi kan kabami warahmatullah. Kalau di Muhammadiyah itu. Kalau kita di NU itu karena berdasarkan hadis Nabi kita pakai juga mengatakan bahwa nanti sholat jenazah baru ditambahi wabarakatuh. Selain sholat jenazah hanya assalamualaikum warahmatullahi dan kemir. Jadi yang ikut sampai jatuh mati ditambahi wabarakatuh. Tapi kadang-kala ini patar rumah itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tidak masalah, cuma yang lebih utama adalah tidak menggunakan wabarakatuh kalau kita di nahdiyin. Karena itu berdasarkan kajian para ulama kita. Nah sebab itu perjalanan nasitongan nai di Taupan Ritata termasuk guru Tasaada almarhum al-maghfurlah. Para ulama-ulama kita yang belajar sama guru Taki Asati itu sebenarnya itu rentetannya tembus ke Nabi. Jadi itu ampai mega tu tahu makokoai nasapara lalam maka jangan belajar kepada ulama, kembali kepada Rasulullah. Tapi ia kau pawi hadesa na pau mati tau pandritana nasang disahihkan oleh si Albani. Majinan kamu pau mau patau pandita nam suruh mirewa lo konabita langsung mana lo konabita jangan pakai si Albani kenro memang guru kadang-kadang. Makanya itu keliru. Banyak sekali saya akhir-akhir ini membeli banyak buku-buku tentang masalah ini Salafi Wahabi itu luar biasa Pak. Kebohongannya banyak sekali. Makanya hati-hati. Ya mau kanja nih disengkang karena masih ada as aja yang membendung. Aja nata melo kajili-jili.
Sapa-sapa alira baru tu lo kacing-kacingan ang katu guru teh 50 tahun ni pak guru siya gan atau panri taman cajiwali na pak guru tamaga mana den rule macurian. Itu kuncinya. Iya kong ka makadang kaji alira aja bawa na guru tami asa ada wacuri. Selesai. Ang katu tuntunan. Makanya sebenarnya dia itu memang harus berusaha untuk mengambil satu kitab, buat silsilah, kemudian yang kedua amaliyah. Bikin amaliyah itu khusus. Jadi mapamulai wirid sesudah sholat, amalia-amalianya mesti ditulis itu. Magai, lama kelamaan anak tamatu takding, leppa ukun. Ketika dia tidak punya kitab khusus. Kenapa? Ada manakib. Manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Manakibnya para ulama-ulama itu magai. Supaya kita tahu bahwa ini amalia-amaliahnya. Mesti juga memang gurutta itu disimpan manakibnya. Istilahnya sikir-sikirnya itu mesti angka mengambil satu langkah itu. Utamanya yang kuliah di Asadia, di penelitiannya mestinya mengambil itu. Aja nama bela jolo makaliti cukup ini amaliyahnya guru tak perlu dianukan. Supaya napahami pe masyarakat. Pak kami tahu purana mak bersal lupa nama masuk. Kami tahu Pak, iya sandala nama ngulo saliwa memen ni. Anak kaji tahu kita ulah ada mun masih. Tulimon romi saliwa celle de na metama. Itu angka kata makoro mau sampai jasuna dia tu jam. Ya benar waji. Tapi ya tidak masalah. To syukur na koloni masih. Daripada tulimon robola na mak ganggu de to na lo masih. Nah ini jadi masalah. Makanya syukur ki masih kita apalagi dibangun lagi dalam lantai 2. Mudah-mudahan itu bisa dirampungkan oleh panitia. Tapi insyaallah katu dale. Banyak tawakal dan banyak berdoa. Pong Allah Taala matutu pacan ni dale. Dina loki katu Pak. Insyaallah keberkahan. Aja tapaturan kanya memang kau masih mesti selalu dibangun. Tabangun ni terus selama masih ada yang bisa dibangun tabangun. Aja tapun ya Rosaldo na masih lebih baik berutang. Pakin cuma saya selalu ingatkan ya kanja no konuta na sabangkan yatim ada yang berhak menerima zakat. Jadi ya redi koma bereki na zakat mesti memang sebenarnya ditulis zakat. Kemudian saya kemarin sampaikan di masjid di sebelah maka dia memang toje itu sitongan na saldo na masih komeloki amam betul itu ada 3, saldo zakat, saldo pembangunan dan saldo pembinaan umat. Itu baru sehat betul. Jadi ya kong kata mak beres zakat mesti bunyi zakat. Jadi ya kopi saldo maka ada saldo zakat masjid kita sekian juta, saldo pembangunan sekian. Apa iya zakat isi tongan deno dipakai mak bangun untuk masjid. Mesti hanya diberikan kepada para mujahid itu. Kemudian para anak yatim itu bisa berhak menerima. Itu kan jadi pisah kami kemudian pembinaan umat ya nariyalengi imam dan pegawai syara dan juga diberikan kepada penceramah. Pak di ustase mesak toki jele pepek madu. Pak mai gametok kan naki. Mai Pak. Anak yatim nama sumba tak dosa berupiah na patamu ko cilengangi melomite masigi nama kanja melomite masigi na jadi senang kau stase macarami para yang palokan apa nalia baso stase manci masalah. No, nalia nyoto stase kan di pengaliwaran anak yatim dosa berupiah demi melihat masjid bagus. Tapi para yang palokan stase kemudian dia belikan mobil. Makanan pokok dijadikan sebagai hanya tambahan. Dina tu ampai mega gorota dari masjid itu dia larikan ke pondok. Jadi dia nang kampal lo boleh masjid na patama ko mi pondok na dia nalay untuk keluarga. Itu di Jawa banyak begitu. Tapi mega tu ustaz wita napai taliponi makutanami man yang pelok. Ya wallahu alam dia bisa nero. Ini juga jadi masalah. Jadi saya tidak kritisi itu karena mungkin dia punya anak yatim atau apa wallahu alam. Jadi, tapi itu harus kita memang hati-hati. Jadi sekarang lebih banyak maka tuh ke makokapai preman berjubah. Iya. Tukang fitnah berjubah. Ya sengit tukang fitnah berjubah masarubat tapi lebih banyak memfitnah orang. Itu juga bahaya. Hati-hati. Banyak di Facebook itu di media sosial. Hati-hati macarama ini yang harus kita antisipasi. Kanyona alena atau malabita Bapak anggota DPRD agan apa dangi? Hati-hati dengan Facebook. Hati-hati. Apalagi di bulan Rajab itu, wah, makalah siapa yang berpuasa 1 Rajab sama berpuasa 100 tahun. Siapa yang berpuasa 2 Rajab sama dengan berpuasa 300 tahun. Jadi 5 ngesom 5 puasa 500 tahun. Siapa yang menyampaikan informasi ini kepada sahabat yang lain maka pahalanya 50 tahun puasa. Itu jadi ini juga hati-hati. Baru dia mengutip bahwa dari hadis Nabi, padahal tidak. Hadis Nabi itu hanya menganjurkan kita berpuasa di bulan Rajab.
Apa biasa Nabi kita berpuasa sama sekali tidak berbuka. Istilahnya siulap penuh. Selama Rajab dia berpuasa, dan suatu waktu Nabi hampir tidak berpuasa, tidak pernah berpuasa tidak berpuasa di satu bulan itu. Jadi kung kagaga biasa na jama Nabi ta, biasa na salai berarti itu sunnah. Yo pukul na kini na jami mataru-taru berarti dia wajib. Tapi karena Nabi berpuasa kemudian di suatu tahun berikutnya Nabi tidak, berarti itu tanda maka ada sunnah. Tapi siapa yang berpuasa di bulan Rajab, maka dia mendapatkan pahala yang lebih besar. Maka nasabah bulan haram itu lebih utama. Maknanya agak di bulan haram kalau kita melakukan dosa, itu pun dosanya besar. Dosanya besar. Tapi kalau kita melakukan kebaikan, maka juga pahalanya besar. Itu sih salah. Makanya usahakan lali aja tamega dosa tapi gau. Agak kaidahnya kataldok. Dan ini jarang orang kaji sebenarnya. Maka dia Nabi ta Syahrul Rajab Syahrullah. Ia ular raja ulan na Allah Ta'ala. Syahrul Sya'ban Syahri kata Nabi. Ia ulas Sya'ban ulakku. Syahrul Ramadan Syahrul ummati. Ia ulan Ramalan ulan na umatku. Ia taldua Syahrullah. Ia raja ulan na Allah Ta'ala. Jadi agay pigaw ko ulan na Allah Ta'ala. Perbanyak istighfar. Nasabak magay ulan na Allah Ta'ala digunakan untuk ampunan. Jadi manfaatkan ini. Ini tuh ampai sitongan na ular raja yang harus kita banyak baca istighfar. Terutama saja dulu istighfar tabaca. Ini harus tabaca tapi kayak Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abuduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tapalamo. Mati di bawah. Tapala ya. Itu yang paling bagus kita baca. Atau komal kadaki malam pela dari Pak Ustaz. Sitongan na kanja na baca ye. Apa ia kui baca kosoy na tomate ya tosoy jamin ahli surga. Ya kui baca ko wanni na tomate tu wanni maka dia dijamin ahli surga. Jadi sitongannya itu kanja na ji na mo cicam mi baca kosoy cica ko wanni dibaca mataru to. Ya malka mataru ka jaminan. Jaminan surga itu. Makanya itu sampai mandari kak maka dah tahu kunru tu kan tu pak kau dia tamu suruh kah nama kalada galalang angkalalo pak bola ya kibu aku suruh maka gampang 5 menit na jadi lagi maki buah bola aku suruh 5 menit hotel kah hotel aku macawe saya ukuran dia nama lupui ia ukurannya rokoi suruh kah 60 kamar persegi aga ibaca kuluan lagu ke 10 kali jadi ni bola tak suruh kah tapi dia tak tahu aku dia tak sempajang ya kibor bawang itu aja tuh saya tak kadang-kadang bola aku deh iya dia utama aku dia sempajang tuh makanya sholat itu kan sebenarnya pembuka walaupun angka utama surga tanpa sholatnya nah samangko kau desa itu maka Nabi tanigi baca podai dia baca ini podai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah na yakini itu na pawene na pangolo ku po Allah taala maka Nabi tetap isa surga maka dia muas na mode na sampaja maka Nabi ta na mode bagian kan tawana dia na sampaja ini hadis bisa kita buka di Google itu hadis Bukhari itu kalau di Muslim saya tidak dapat hanya di Bukhari ada dan itu banyak periwayat hadis yang meriwayatkan kurang lebih 80 kitab itu membahas dalam kitab tauhid maka ada yang penting masahada itu na yakini itu na pangolo isa surga demi nak kada Nabi ta langsung tama maka dami dijamin akan masuk surga tapi ingkah hadasan Nabi ta si biwat tude ngos sampaja subuh arwaku pulona taung ipacuru ko pinaraka jadi menire kayak gitu ngagetan atau ini kan mako miro nanapi sampaja subuh bacicang apalagi kon na pulona na ikali ko surimon rito kan ngo pinaraka ipacuru berarti siya kalipatanna sisa bu patang ko kolino napa siya ko surimon rito ini makanya mundila dari tama maka itu makanya komelo ki masija lakukan sholat ya jero nampai pak makara kalau lalu ki mah berjamaah apa ya jitu berjamaah makan jalada agak kanjana berjamaah nah sebab kita bisa dihisap bersama kemudian dia namanya gay patujuh magai yang kali ngabam manimang ini pakanjaki peringerang dia nana siya aku ragai itu
Iyo pokok tuh masam pajak cedidi. Apalagi koki boleh. Apalagi kalau ulama itu Pak Kaji. Saya pernah kaji itu sampai menangis. Bahwa ternyata memang sholat di rumah itu kita perlu hati-hati. Makanya ada hadis kalau kita pakai itu bahwa ada gambar dan patung di rumah itu malaikat tidak naik. Itu yang jadi masalah. Kalender kita kan banyak artis. Nih, makanya kok kalender masih jalan gambar artis tanah. Pak Megato kita masih malah gambar artis. Itu yang jadi masalah. Nah, itu. Ini kan jadi masalah. Iya kok iya na iya dasar Pak kok meloki betongan ditarik lurus toh. Murni tongan kita negara. Kemudian yang kedua, apakah rumah itu dijamin bersih? Ini penting. Ya makanya kok tak kada bola aku je yang kaji anu masalah kok ya lawan ini masih gitu. Oh ini masih gitu. Oke masih gitu masam pajak. Iya kan ya, kok masih gitu kong kada pasir kan macam itu. Makanya dalam jamaah itu enak sekali. Namo lomi mah pengajian. Kalau tahu Pak lo mah pengajian matinro. Malaikat emang kada. Na lomi jero matinro puangnya. Na malaikat emang protes. Malaikat na lagi protes si puang Allah Taala. Nang kejero jamaah puangnya. Nang kejero tema sikiri. Nang kejero tema kali ngecerama. Na kumi jero tangan. Na matinro mielena. Maka dari puang Allah Taala na sigari to madecenge. Ubaraka gimana? Jadi dia kacau nyamang itu kau manci jamaah apa nama atau melo matinro dia tanah merigada. Memang kira. Karena itu berkahnya orang yang berkumpul. Itu usahakan itu sampai maka kade loki mah berejama tarosi masih usahakan gang kuliah. Apa ya kau toko masih kan makon itu Pak. Ya kau gimpi sampai jatuh di dalam makanja nasi sambu menemui itu si bawa. Tahu makanja itu maco pada kau senter itu. Baterai baru lo baterai baru mon di baterai mati tangan anak tu mau kusi sambungi. Makiro Pak beri jamaah makan ja lelewali napa Pak beri jamaah gimpe tangan makan ja maco. Kan begitu. Maka kami tu kelebar kena. Cukup ikuti saja. Taman ni ko maka daya ada je wisangnya ni alde mereka. Yang penting kata pala ya Ronaldo. Iya mamuli mai ta pala jolo ko meki mas sampaja ko de patisang. Ye ko lasana te maka dewa sampajang. Apa dewa pala ibaca nai tahu makun rula det. Kemudian penting tu sampai kangi. Maka daya tu sampajangnya, ia tu sampajangnya Pak. Maka dah kau nak pakak kasak sifat bicara langsung si Bapa Allah Taala. Ia tu na tu goncin na suruga. Ia kong ka bola melo ilawi. To melo lo sompa nang ka bola takor. Melo yon rita manang ka goncin na ibawa. Kamanya mato deto matajam. Ia miko de gaga goncin ta bawa tajam ni. Makiro. Jadi itu sitongan na tau masam pajangi de na maratji ngalalangan na. De na maratji nasaba magay angka na goncin na bawa. Angka na bitta tajam ni apalagi kong kana tamakun rai telu jaminan itu. Apa aja itu pacar langit Pak tomelo mati yang kami mana apa tuh aga sakratul maut imun rina mati yang ini lala kubur kasih aku tuh hukum maket Pak ina tuh ampai nabi tamilodo panca juma aku pacapur aja nami tecal Pak yung mana nabi Musa ical aku kibure latu ya si ical mopi tanah na tarik ni gade kemudian aja nama lampi umur no mak aku papuncok supaya magai dia namit aku makibuai dosa. Yung mana nabita pa 560 na taon. Iya ko boto pa 530 taon na pa aja. Ito, iya ko mana nabi Musa sisa butaw ko boto 200 na taon. Bayangkan, 200 na taon boto. Yung mana nabita pa 530 taon na pa aja. Pak dia nanu lelari kilandung. Makira, itu kan doanya Nabi dan itu doa Nabi. Aja nama lampe. Makanya kita dikul desain hasadi wa hasadi mati baina sitina wasabai. Iya umur na tumaku antara 60 70 tahun. Angkat dapi si ratu Pak tapi ikutannya lena cautu pangonron na cumonron itu nama kami itu ini penting makanya dan memang itu doanya Nabi kemudian Nabi minta supaya tidak terlalu kaya aja nasogilada denu lekala Yahudi itu kekayaan magai nasawa supaya dia tidak banyak ditanya kalau dari kemudian dena megalada na urus aja makanya tuh kotok kasiasin atau mati Paya ko sulara puro minahando-hando ya punay na pato lalo ko paparesay ka makanamay malaika aga jadi tananya ako na sulara dito mapataruno tami ko. Ya ko makay egay tapakin ripole ya gamugora niya. Kamanan yo po ko cede makanya banyak doa itu lama pasibawa ka tau cede. Kumpulkan saya bersama orang yang sedikit. Hanya sedikit orang yang bersyukur, hanya sedikit orang yang masuk surga.
Hanya sedikit orang yang dihisab, yang tidak dihisab masuk dalam surga. Jadi pasibawa po atau cek dia nak ada pasibawa atau ikan. Yang miko anggota dewa pasibawa ka atau ikan. Itu. Sebab dia nak terpilih atau cek dia pasibawa. Nah, itu salah. Tapi itu beda doanya. Makanya upasangi itu yang penting tadi, salat. Kemudian ia sampajangnya angkat toh. Unrom dalari memeto. Istilahnya unrom memeto mengilau nah. Yaitu ampai Pak, saya kasih tahu kemarin itu dia. Aja lalu nila sampajan ada yang talisari Pak dong, rogila ada ki. Apa itu sampajangnya situngan na dong? Kok itu soal sola itu di mana dua? Yo pui di pura bima dere salat tu milo dong, laba pi. Aja lalu tapa laba, kila na sampajangnya mangilau ki. Kan kamu kata iya kana budu, iya kana stain yang ngilau ni. Lalang hati aja na tapa bicara pato hati na tapa ke. Ya kena dati ya kana mudi ng pangusompa wa ya kana sa ini dito po unri milaw tulong ang ilaw ni. Onra mi itu ya tuh. Apalagi kok ada sakut situ maka dalam hadis itu, dalam dialognya itu maka da ini untuk atak untukku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Itu kan ada dalam kitabnya dia Rifini. Kemudian engkau mau pak wala dolin. Nah dati ya ro amin pakai tuh. Sebelum amin minta di situ. Ilodong yokoro. Kemudian sujud terakhir. Pura nurampe maka dari baca Allahumma ghafirli wali walidayya walil mu'minin. Kupure baca subhana rabbiyal a'la. Ta baca Allahumma ghafirli wali walidayya walil mu'minin. Napai baca ihdinas siratal mustaqim 7 kali. Itu pesan guru saya Kiai Muhammad Sain Abdul Ghani. Baca ya. Kemudian pura yaro tahiyat baca pura nguna atau angka mau pak. Setelah fil alamin innaka hamidun majid, baca nih Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nabi baca Allahumma inna a'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya kode ta apa lai namo dene ya rota pakai. Cukup dalam hati. Ya miko mabasara ki makor masih bisa dilafazkan, ada ulama yang bolehkan. Tapi ya komelo ki aman cukup dalam hati. De naga salana ko lalang hati atau hati pakai. Apalagi sujud terakhir tapi tetemu. Angka lalu tutup pandite makanya aku sampai subuh pertengahan hati. Ya aku sampai loro aku rangang waramparang. Ya aku sampai asar aku kain remeli wajah na din celit pak. Dinamikan na di ipake makamaja. Kemudian aku sampai mangaribi kong katupat di rangi hati. Ya aku sampai ngis aku digaga jama-jama mejaji. Tok dangka rogi tolo mak balu cetarala tolo mak galu nandri balau tolo mak darat serai aku isa capat na sampai ngis semilau. Karena ini masing-masing Nabi Adam kan ketika dibukakan nur oleh Allah. Nabi Ibrahim pada saat sholat duhur itu ketika disuruh menyembelih anaknya. Kemudian Nabi Nuh ketika Nabi Yunus di sholat asar. Kemudian Nabi Isa sholat maghrib. Kemudian Nabi Musa itu sholat isya. Waktu napusa ke negeri Madian. Kemudian dia sujud meminta kepada Allah. Napi pakainya. Makir. Jadi itu sampai makanya kau nggak tahu napusai jama-jama. Di sisi ya najama ya salah, ya najama ya salah, ya najama ya salah. Usahakan lakukan. Di sholat isya kau meminta sujud terakhir. Insyaallah engkau petunjuk na leko pong Allah Ta'ala. Tapi engkau baraka na guru tayawala pak dari Aceh itu. Biasanya urampe ya tapake. Ya kung kagaga melu ijama ta istihara kami men. Aja tamaju bawah. Istilahnya kagaga ijama ta pamakadaya matu pinirita. Seperti jami jolo tidak istiharakan. Minta petunjuk kepada Allah. Angka tu dua istihara pak. Angka yasan istihara bil Quran. Angka tu istihara bis salat. Biasa narampi guru ta Profesor Dr. Asarudin Umadin. Ia ko istihara bis salat mas sempajangi untuk minta petunjuk. Sempajang. Cuma ia biasa pas sempajangi minta petunjuk. Mereka tahu dia na paham. Maka damaga ji boleh na yaro petunjuk na pura ni dia ijama katulu-tulu. Gak tau kekoi itu. Kadang itu susah. Nah deh maka deh pakai gaga pausas. Nah pura ni ujama, jama si don raka. Pura ni ujama don raka sinaruani raka ngujama tambah ipi. Kenapa lama? Kenapa tidak ada? Karena hati kita masih jauh dari Allah. Dia nampak ada konabi, tau pandrita, cica minajama tapang kepetunjuk. Apalagi hatinya bersih sehingga mudah masuk. Yo puidi, maka kibela, agape pakai yang kedua, istihara bil Quran. Ajinne ki tudangi masam paja sunnah hajat don raka lebih sempurnanya
Napa alaki korang takatani dengan tangan kanan, napa baca Fatihah Nabi tak dibaca ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin al-Fatihah. Jangan Fatihah Nabi tak. Kemudian ila jami'il anbiya wal mursalin wasyuhada'i wassalihin wal malaikatil muqarrabin al-Fatihah. Napi baca Fatihah indo, pelayul indo. Napi baca Fatihah mbok, napi buka korang secara acak di tengah-tengah. Buka secara acak. Sebelah kanan dihitung 7 baris ke bawah. Bukan 7 ayat, 7 baris. Baris ke-8 langsung dibaca. Ya ko naraka narampe jami menetapat karu. Anu masalah. Itu istihara mukjizatnya Al-Quran itu luar biasa, Pak. Dan saya sering kali lakukan itu. Dan itu terbukti. Namun tahu malasa melo itu rumah sakit itu ada petunjuk di situ. Dan itu ayat langsung bicara. Saya kemarin mau divaksin, langsung saya istiharakan. Pada metode dokter petugas pustu saya mengatakan tunggu dulu, kasih saya kesempatan 1 malam, saya istiharakan dulu. Jadi itu istihara bil Quran. Itu jalan pintas, Pak. Jalan pintas. Kung kataw latu kaya na ta. Na makadaki taw pas sampai jamu gama-gamo aja na takutan nangya Pak nabaliki taw. Tak nabaliki. Ya ku ya lo latu kang ite na to makada taw kalasi gitu mana sada diterima. Nih enggak tahu po kita kalasi. Pula pas sampai jalan dah. Bisa masih. Padahal biasa. itu ya makanya langsung pakai. Masuk ke kamar, ambil Al-Quran, baca itu baru buka. Di situ langsung. Dan di pondok pesantren Hidayatullah itu, di Pakawi pembinaan dengan pembina, itu tidak pernah ketemu. Hanya istihara bil Quran. Dan ada ulama kita di Parape itu yang masih menggunakan. Ini itu biasa guru tamak kada jolo ukar ni Quran. Itu barakat. Pitu tahu ni mak guru tasawuf dali ko na pak guru-guru tayo. Cuma kebetulan nih dia selalu runtuh guru tanah jama jadi bilang itu. Tapi saya ajarkan ini mudah. Ya mudah-mudahan hafal. Betul? Kayak nirona pengantara yang perlu dihafal atau ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin al-Fatihah. Kemudian ila jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin wal malaikatil muqarrabin al-Fatihah. Napa wa ila ummi takusan indo napa wa abi dipatungkan ke Fatihah. Dipalayulo indo. Kemudian buka secara acak. Sebelah kanan hitung 7 baris ke bawah. Baris ke-8 baru dibaca. Iya ko capa ayat na 7 natap zalim atau neraka aja memang tapa pisau. Digagal alam aku tuh. Saya kemarin 1 bulan yang lalu jamaah dari Pangkajene itu natalipongi ka Pak Ustaz meka lo mabulawa ngo piriam maka garega ulawa ngo Pak Ustaz daku tapi nasa nati atau keluarga kakak jolo istihara kami dengan istihara bil Quran kode itu lepak istihara bis salah lo Pak Guru ni tata carana purai Pak Guru napigawi natalipongi nasa ina majaha ko Pak Ustaz majaha narampe ko tidak ada demitu ka dali ululungan koro tapi nasa itaromo Allah. Na podang ada kini manika pura istiharakat latu yo korola biar 20 na juta kerugian na namo mesinana na baluto na rewa. Rewa ina podang ada setau ka do memang pura memang ina sa istiharakan na majau lo mo pa. Tapi nasa melo mo pa lo Pak Ustaz taru jolo nasa istiharakan kembali. Lama itu dia istiharakan kemudian ada petunjuk kemudian jokah dan alhamdulillah saya ditelepon kemarin itu alhamdulillah upaki ni mataru nasa Pak Ustaz dia no sempaja dia no pakai istihara bisalah kadeta pakai mui kalau jarak lama misalnya siulat 20 pakai istihara bisalah tapi ya komepela ada ya istihara bil Quran tepat langsung ada petunjuk di situ. Ini ilmu sebenarnya Pak, ini ilmu langkah Pak bisa merajini karena tidak semua orang pakai itu. Jadi inilah yang mudah-mudahan si jatona macara minggal ada cara mata lolongan ya wani. Saya juga dapat ilmu. Katope artinya corona ya. Alhamdulillah. Saya bisi tadi kakanda saya dapat ilmu malam ini. Jadi ya tidi pacara makor. Saya itu begitu Pak. Kadang belajar kapan dan bisa kepada siapapun. Itu jadi penting itu. Anak-anakku yang hadir di sini, anak-anak tahfizul Quran, yang anak-anak yatim, insyaallah dari masjid ini ada keberkahan, keberkah komisi kita. Insyaallah. Saya itu kalau masuk masjid
Barakat nagurutta dengan banyak salawat itu penting. Magai supaya kita merasakan keberkahan di masjid itu. Di sini banyak orang-orang ikhlas yang bersedekah. Makanya barakatnya masjid kita luar biasa. Ini menjadi saksi Pak. Ya, makanya nairo sahrullah, saya ulang kembali, sahrullah itu sahrul Rajab, sahrullah. Agi baca, tiga istighfar. Iya ko sahrus Sya'ban itu adalah syahri kata Nabi. Ulekku, maka banyak membaca salawat. Ya diulek memang tapi gay salawat. Syahrul Ramadan, syahrul ummati tapi gay membaca Al-Qur'an. Jadi ia telung pulangnya okko ular raja istighfar tapi gay. Iya ko ulas Sya'ban tapi gay salawat kalau kuna kita. Iya ko ulan Ramalan banyak membaca Al-Qur'an. Maka sempurna 3 bulan itu. Yaitu hitungan hakikat. Makanya mega tu tahu Pak jadi terubah isi kiri tanya perbanyak membaca istighfar. Angka istighfar tu maponco aga Rabbi ghafirli warhamni wa tub alayya. Ya benar. Kapala mero to? Rabbi ghafirli warhamni wa tub alayya. Ah ya roh. Ya ko malampe mo pi maka de paule basi ko maka rustas kala bani Rabbi ghafirli Rabbi ghafirli Rabbi ghafirli. Ya benar. Puang adam pengikat. Adam pengikat. Jadi yang ko mancaji imangi minimal itu 100 Pak. Ya ko mancaji imangi bisa dipercepat itu. Yang ko jadi ditak wadi mo tabala Rabbi ghafirli warhamni wa tub alayya Rabbi ghafirli warhamni wa tub alayya Rabbi ghafirli warhamni wa tub alayya. Baca itu insyaallah. Tapi kayak biar. Nah, ini penting. Kemudian saya juga wasiatkan angkat toko dalam kitab ada 2 kitab itu ditempati. Ini yang terakhir penutup. Saya wasiatkan kepada anak-anak yang sementara menuntut ilmu sekaligus kita semua baca ayat 7. Tamalkan itu ayat 7. Ada 7 ayat itu yang dikumpul oleh Allah, dikumpul oleh ulama kita, bukan Allah, dikumpul oleh ulama kita. Itu ayat. Jadi itu istilahnya orang mengatakan ayat 7. Amalkan itu. Karena sekarang keadaan Pak tidak menentu. Mulai ulama-ulama kita yang banyak difitnah. Kemudian di NU itu saya tanya kemarin Desember sudah 783 ulama kita yang wafat. Jadi kemudian ada kurang lebih 100 orang yang wafat membawa ilmunya tidak ada yang ditempati banyak. Istilahnya dia pegagang mali Pak di sangan mati. Dia wafat dengan ilmunya. Makanya Allah itu ketika ingin mengangkat satu ilmu di satu kampung, maka cukup dia mematikan ulamanya. Makanya ini bahaya. Makanya saya minta amalkan ini ayat 7. Banyak sekali manfaatnya. Tapi salah satu manfaat ayat 7 ini sebenarnya adalah itu keselamatan. Bahkan banyak ulama ketika berperang itu menggunakan ayat 7. Ini yang penting. Makanya adik-adikku saya wasiatkan untuk mengamalkan ini. Saya amalkan sebenarnya ini ayat 7 sudah lama. Cuma dulu saya tidak tahu apa berkahnya. Cuma guru utama kadabami amalkan saja. Nanti saya membaca beberapa literatur, ternyata luar biasa. Jadi perbanyak membaca itu. Istilahnya namun cica minta baca. Kalau maghrib itu ayat 7. 7 ayat itu. Karena itu dikumpul. Itu. Jadi salah satu hikmahnya itu. Tapi ini bukan hadis Nabi. Ini adalah ilmu hikmah. Angka taupan rita lopo Pak menipi, kemudian menulis satu kitab, kemudian diberitahu oleh Nabi dengan dikumpulkan. Ini mimpinya ulama, dikumpulkan 7 ayat. Angka 7 ayat pasipulungan. Kemudian diberitahu baca ini. Nah, itulah sehingga ayat inilah yang dijadikan. Istilahnya maknanya itu ayat 7. Kalau di Google itu bisa kita langsung buka itu ayat 7, langsung muncul itu. Ada 7 ayat itu. Jadi saya punya di handphone, di HP banyak saya simpan itu sebenarnya hizib-hizib juga. Tapi yang paling penting saya wasiatkan amalkan karena lillahi ta'ala. Jangan ini karena kelebihan ini tidak. Cukup amalkan karena Allah, pasti ada berkah yang diturunkan oleh Allah. Karena itu sudah diwasiatkan kepada ulama kita dan sampai para murid-muridnya itu mengamalkan. Saya kira ya nompongolongan ini memagi-magi nampak barakah ipong Allah Ta'ala. Saya hanya titik beratkan istilahnya, fokuskan pada usaha kami ajak lalu talap pesangi anak tak uku menderita, utamanya anak yatim piatu. Iya anak yatim Pak simak na kampung. Namui karawa mi isapu mi ulunna berapa rambut yang kita sentuh,
sekian keberkahan yang telah diberikan oleh Allah. Makanya itu anak-anak yatim itu diusap-usap kepalanya. Magi Nabi tanah pujilah itu pujinya anak yatim karena Rasul itu yatim piatu. Dia merasakan betul itu bagaimana yatim. Makanya orang yang memelihara anak yatim itu akan bersama Rasulullah di surga seperti itu. Dekatnya itu seperti jari tengah dengan jari telunjuk. Jadi kumiki si bawa Nabi terpelihara. Itu penting. Makanya saya bilang aku barakah menggalada Pak. Dan itu kona yatim milodopak tembus suku lagi. Makanya saya minta setiap ada acara penting didatangkan itu anak yatim. Ya kongka dudukkan di depan. Rapatu dan dulu aja nemundri ke sitar. Kenapa? Karena mereka itu yang menyebabkan Allah membuka pintu rahmatnya. Dan saya selalu minta itu didahulukan anak-anak seperti itu. Jadi makanya barakat. Mudah-mudahan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tamanya semua yang telah mewakafkan hartanya dan pikirannya di yayasan ini, kemudian para panitia yang telah bekerja keras untuk mensukseskan segala program yang ada di yayasan ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta Allahu la ilaha illa anta rabbul arsyil azim. Rabbu khaliqa kulli syai', Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah ya Azizun ya Ghafur, tuntun kami ke jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Tautkan hati kami dalam kecintaan kepada para anak yatim dan duafa ya Allah. Mudahkan hati kami, mudahkan jalan kami, dan mudahkan pikiran kami, dan jauhkan kami dari perasaan-perasaan kabur. Dekatkan hati kami di rumah-Mu ya Allah. Dekatkan kami dan harta kami di jalan yang telah Engkau ridhoi ya Allah. Janganlah Engkau menjauhkan kami dari rahmat-Mu ya Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udussalam. Walihna al-jannata darassalam. Tabarak Rabbana wa ta'ala ya sal jalali wal ikram. Kami tahu ya Allah, begitu besar musibah yang telah Engkau turunkan pada saat sekarang ini ya Allah. Namun kami tetap yakin ya Allah, dengan amaliyah kami yang sedikit ini, tapi dengan keberkahan-Mu kami harapkan ya Allah. Jadikan segala sedekah kami sebagai tolak bala ya Allah. Jadikan sebagai nur kelak di yaumil akhir ya Allah. Dan jadikan sebagai syafaat ya Allah. Engkau yang berhak melipat gandakan seluruh amal kebajikan kami ya Allah. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, beratkan timbangan kebaikan kami kelak di yaumil akhir ya Allah. Dan kami rindu dengan syafaat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuntun kami ke jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Jangan Engkau jauhkan kami dari rumah-Mu ya Allah. Pautkan hati kami di dalam rumah-Mu ya Allah. Tenangkan hati kami di dalam rumah-Mu ya Allah. Dan jauhkan kami dari perselisihan dan fitnah ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min ta'un. Allahumma inna na'udzubika min qurun. Ya Allah, jauhkan kami dari penyakit corona ya Allah. Selamatkan kami ya Allah dari bala dan musibah yang telah Kau turunkan ya Allah. Kami takut dengan azab-Mu ya Allah. Pelihara keluarga kami, diri kami dan harta kami ya Allah. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Bismillahi masya'allahu la quwata illa billahi wa huwal aliyyul azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terkhusus kami doakan kepada para pemimpin kami ya Allah. Mudahkanlah perjuangannya ya Allah. Mudahkan perjuangannya ya Allah. Lipat gandakan seluruh pengabdiannya ya Allah. Berkahi ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah, dan sehatkan badannya untuk mengurusi umat ini ya Allah. Engkau telah mengangkatnya sebagai khalifah di kalangan kami ya Allah. Kuatkan hatinya ya Allah. Tuntun ia ke jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Jauhkan ia dari kemungkaran ya Allah. Berikan petunjuk dalam hatinya untuk menetapkan kebenaran ya Allah. Jadikan ia amanah dalam menjalankan tugas karena Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.
Bibarakatil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.